Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subarka. Saya dari kelas 11-4 akan presentasikan tentang materi pelaku ekonomi. Bahwa pelaku ekonomi ada 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga konsumen: 1. Sebagai pemilik faktor produksi, kemudian sebagai pemakai barang dan jasa, dan yang ketiga, menerima imbalan dari kepemilikan faktor produksi. Sebagai konsumen, konsumen memerlukan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen, karena keempat pelaku ekonomi ini selalu berkaitan dan selalu berhubungan satu sama lain. Yang kedua, peran rumah tangga produsen. Kalau rumah tangga konsumen itu berperan sebagai pemilik faktor produksi, rumah tangga produsen kebalikannya, yaitu sebagai pemakai faktor produksi. Jika rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa, rumah tangga produsen sebagai penghasil barang dan jasa. Dan rumah tangga produsen dikatakan sebagai agen pembangunan, karena dalam menggabungkan 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill, rumah tangga produsen memerlukan tenaga kerja. Dalam pencarian tenaga kerja itulah rumah tangga produsen membantu pemerintah untuk membuka lapangan kerja, sehingga dikatakan sebagai agen pembangunan. Kemudian rumah tangga yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah, di mana rumah tangga pemerintah ini sebagai pengatur aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Rumah tangga pemerintah lah yang mengatur aktivitas ekonomi masyarakat agar perekonomian nasional terkendali, sehingga bisa membawa kepada kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri bisa sebagai konsumen ketika membeli bahan mentah yang dibutuhkan untuk membuat barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dan masyarakat luar negeri sebagai produsen adalah ketika menjual barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri yang dibeli oleh masyarakat Indonesia. Contohnya mobil dan sepeda motor yang dibeli dari Jepang, HP yang dibeli dari Cina. Jadi kita masih butuh kepada masyarakat luar negeri untuk hubungannya dengan keempat pelaku ekonomi. Kemudian dalam interaksi yang saya katakan tadi, saya katakan bahwa antara keempat faktor produksi semuanya memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan, baik antara rumah tangga produsen, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Sekarang kita bahas tentang diagram interaksi pelaku ekonomi. Kalau di buku itu dipisah-pisah antara perekonomian 2 sektor, perekonomian 3 sektor, dan perekonomian 4 sektor. Perekonomian 2 sektor adalah perekonomian yang menghubungkan interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Perekonomian 3 sektor adalah perekonomian yang membuat interaksi antara 3 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga produsen. Perekonomian 4 sektor adalah perekonomian yang menghubungkan interaksi antara 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, rumah tangga produsen, dan masyarakat luar. Perhatikan bagaimana cara Pak Barkah untuk membuat diagram interaksi pelaku ekonomi
di mana di sini anak-anak harus bisa membedakan antara arus uang, arus faktor produksi, arus barang dan jasa. Perhatikan baik-baik. Rumah tangga konsumen perannya sebagai apa? Dalam hubungannya dengan barang dan jasa. Sebagai apa? Rumah tangga konsumen sebagai apa? Hubungannya dengan barang dan jasa. Iya, pemakai barang dan jasa. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa sehingga membeli barang dan jasa di pasar barang dan jasa. Membeli pakai apa? Membeli pakai apa? Pakai uang. Sehingga ini adalah arus uang. Uang diterima oleh rumah tangga produsen sebagai pembuat barang dan jasa. Arus uang. Karena sudah membayar uang, rumah tangga produsen memberikan barang dan jasa melalui pasar barang dan jasa. Berarti ini arus apa? Arus barang diterima oleh rumah tangga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa. Sehingga ini adalah arus rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Iya, sebagai pemilik faktor produksi. Menjual faktor produksi di pasar faktor produksi. Menjual faktor produksi. Berarti ini harus apa? Menjual faktor produksi. Berarti ini harus apa? Harus uang atau harus faktor produksi? Harus faktor produksi. Faktor produksi dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Karena membeli faktor produksi harus membayar faktor produksi melalui pasar faktor produksi. Sehingga ini adalah arus uang. Arus uangnya diterima oleh rumah tangga konsumen sebagai pemilik faktor produksi. Rumah tangga pemerintah sebagai pengatur kegiatan ekonomi memberikan fasilitas pembangunan yang diberikan oleh masyarakat. Rumah tangga konsumen apa? Membayar pajak. Rumah tangga produsen juga membayar pajak, sehingga menerima fasilitas pembangunan. Hubungannya dengan rumah tangga masyarakat